Diam semua. Dengarkan ini. Fellow citizens, the war is over. The Japanese government has accepted the terms of surrender imposed by the Allied nations, and hostilities will now cease. Bagaimana, Bung? Apa isi dari beritanya? Berita yang aku dengar benar. Jepang telah kalah. Bom telah jatuh di Nagasaki yang menghancurkan semangat mereka. Hari ini sudah tanggal 14. Bung Karno dan Bung Hatta baru saja kembali dari Lancang tadi. Sebaiknya kita harus memberitahukan berita ini kepada para pemuda yang lainnya. Setelah itu, kita berdua harus menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah kau sudah mendengarkan berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Benar, saya sudah mendengarkan secara negeri Jepang telah menyerah. Kalau seperti itu, Bung, kita harus segera untuk memproklamasikan. Benar itu. Sebelum ada yang mengisi masa kosongan ini. Benar, ini bukan soalnya atau tidak. Tapi siapa yang lebih bertindak? Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bung. Silakan duduk, Bung. Baik. Bung, sekarang kita dalam masa persoalan kekuasaan. Kau yakin Jepang benar-benar kalah? Iya, Bung. Kami sendiri sudah mendengar siarannya. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bukankah soal kemerdekaan kita sudah diserahkan kepada PPKI? Jika merdeka melalui PPKI, maka kita akan dianggap sebagai buatan Jepang. Jepang telah menyerah. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Maaf, Bung, tapi saya tidak bisa bertindak sendiri. Semua butuh keputusan dari PPKI. Tapi Bung, Tidak ada kata tapi. Kita tidak boleh bertindak gegabah. baiklah Bung, permisi. Kita tidak bisa menunda lagi, Bung. Kemerdekaan harus diumumkan sekarang juga. Benar, Bung. Kita harus mengambil keputusan besar demi masa depan bangsa. Bung, kami para pemuda rela mengorbankan apapun di bangsa kami. Bung Karno tidak segera bertindak. Saya khawatir besok akan terjadi pertumpahan darah. Jika memang udara yang menginginkan, maka rengutlah nyawaku malam ini juga. Tidak perlu menunggu esok pagi. Sudah cukup berdebat. Tidak ada gunanya bertengkar. Mari kita tenang dan membicarakannya dengan baik. Masa penjajahan Jepang sangat berat. Kita juga harus mampu menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa. Jika merasa mampu berdiri sendiri, mengapa kalian mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kita tidak segera memproklamasikan malam ini, besok rakyat bisa bertindak keras terhadap orang yang nyerang ke Belanda. Benar itu. Kita tidak perlu menunggu janji dari Jepang. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan ini dengan kekuatan kita sendiri. Karena Jepang sudah kalah, Bung. Benar, Bung. Kita mampu merdeka tanpa menunggu Jepang. Saya mengerti kekhawatiran kalian semua. Namun, kekuatan kita masih seimbang. Sulit untuk mempertahankan sebuah negara. Namun, semakin cepat kemerdekaan diproklamasikan, semakin cepat juga kesengsaraan rakyat berakhir. Benar, Bung. Sudah menjelang malam. Sebaiknya kita beri waktu untuk membahasnya lebih lanjut. Bagaimana pendapat kalian, para pemuda terus mendesak agar kemerdekaan segera diumumkan? Meski begitu, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus mempersiapkan persiapan dengan sematang mungkin agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kita memang perlu berhati-hati, bukan untuk menunda kemerdekaan, melainkan agar kemerdekaan itu diakui secara sah. Lalu bagaimana dengan keinginan golongan muda? Saya tidak meragukan semangat perjuangan mereka. Saya hanya takut jika semuanya dilakukan secara terburu-buru, maka rakyat akan menjadi korban. Selagi pula situasi ini belum sepenuhnya jelas. Baiklah kalau begitu. Kita membutuhkan waktu untuk berpikir dengan jernih, agar keputusan besar ini tidak seharusnya diambil dengan dalam keadaan emosi.
Ada apa pagi-pagi begini? Bung, kami meminta Bung ikut bersama kami. Mana kalian ingin membawaku? Ke Rengas Dengklok, Bung. Ini sudah menjadi keputusan bersama kepada para pemuda. Kenapa kau harus pergi bersama kalian? Kami ingin Bung Karno jauh dari pengaruh Jepang, supaya kemerdekaan bisa segera dilaksanakan. Kalian tahu kan, saya memiliki seorang istri dan anak yang masih kecil. Saya tidak akan meninggalkan keluarga saya. Jika kalian ingin membawa saya, bawalah keluarga saya juga. Ada apa ini Kak Mas? Kenapa ramai sekali? Guntur ketakutan. Ini Mas, para pemuda ini berniat membawaku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kak Mas? Demi keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta, Bu. Kami ingin mempercepat kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Kalau begitu, bagaimana dengan kami? Kami akan membawa Bung Karno beserta keluarga. Namun, kita harus berangkat sekarang. Baiklah. Kita sudah sampai, Bung. Di Rengas Dengklok. Kalian membawa kami sejauh ini dari Jakarta. Sekarang, jelaskan apa maksud kalian membawa kami kemari. Kami hanya ingin satu hal, Bung. Kepastian, paket menunggu, dan waktu terus berjalan. Kami tidak menolak kemerdekaan, tapi cara dan waktunya harus dipikirkan matang-matang. Bu, Jepang sudah kalah. Ini kesempatan kita. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini akan hilang. Kami siap menanggung resikonya, Bung. Paket sudah siap berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kalau dikira kemerdekaan dapat diproklamasikan dengan begitu saja, dengan tanpa persiapan, dan dengan tanpa memikirkan nasib rakyat. Kemerdekaan adalah tanggung jawab besar, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan bangsa. Tenang Bung, selama kami di sini, keselamatan Bung dan Bung Hatta kami jamin. Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak akan memproklamasikan kemerdekaan dengan fakta siapapun. Kami tidak bermaksud memaksa, Bung. Kami hanya ingin Bung menyadari bahwa saat inilah yang ditunggu-tunggu rakyat. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Ini tidak bisa dibiarkan. Terlalu banyak yang dipertaruhkan jika Bung Karno dan Bung Hatta benar-benar dalam bahaya. Sambungan saya ke Angkatan Markas Laut Jepang sekarang. Saya mendengar kabar bahwa Bung Hatta dan Bung Karno menghilang. Saya khawatir tentang keselamatan mereka yang terancam. Apakah pihak militer Jepang tahu atau terlibat dalam hal ini? Baik, saya mengerti. Terima kasih. Jika mereka belum ditemukan, aku tidak bisa hanya diam saja. Aku harus mencari mereka dan menyelamatkan masa depan bangsa ini. Bung Subagdo. Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada di Jakarta sejak pagi. Apa kalian yang membawa mereka?
Kami yang bawa mereka, Bung, demi keselamatan mereka. Keselamatan mereka tidak bisa dijaga dengan cara seperti ini. Jika terjadi kesalahan, akibatnya akan fatal, bukan bagi mereka saja, namun bagi bangsa ini. Golongan tua terlalu lama menunggu. Kami tidak ingin kemerdekaan ini dicatat sebagai hadiah dari Jepang. Aku mengerti kegelisahan itu. Jika Bung benar-benar mengerti, jangan minta kami menyerahkan mereka begitu saja. Aku tidak datang untuk memaksa. Aku datang untuk memberi jaminan. Jaminan apa? Proklamasi akan dilakukan di Jakarta atas nama bangsa Indonesia, tanpa campur tangan Jepang. Janji itu mudah diucapkan, Bung. Ya. Jika aku mengingkarinya, kau boleh menanginya pada sejarah. Baik, kalau begitu saya akan memanggil Bung dengan orang yang tahu jalan ke sana. Siapa dia? Yusuf Kunto, dialah yang menentukan apakah Bung bisa menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Jika itu syaratnya, maka aku siap. Panggil Yusuf Kunto. Izin, Bung. Ini Bung Ahmad Subarjo. Ya, saya tahu. Bung Yusuf, aku ingin menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak semudah itu, Bung. Banyak yang terjadi jika kita salah langkah. Aku paham, karena itu aku datang sendiri. Baiklah, kalau begitu, kita berangkat sekarang. Semoga ini jalan yang benar menuju kemerdekaan. Ini bukan jalan yang mudah, tapi ini jalan yang benar. Golongan tua terlalu lama untuk menunggu. Bagaimana kami bisa percaya kali ini akan berbeda? Proklamasi akan dilakukan di Jakarta. Itu janji. Lebih dari janji, ini tanggung jawab. Bung Subarjo siap mempertaruhkan nyawanya. Baik, aku bersedia mengantar Bung ke Rengas Dengklok. Terima kasih. Tapi ingat, jika proklamasi tidak dilakukan di Jakarta, Aku bertanggung jawab sepenuhnya. Semoga ini jalan yang benar menuju kemerdekaan. Ini bukan jalan yang mudah, tapi ini jalan yang benar. Subarjo, Bung Karno. Akhirnya. Subarjo, apa maksud semua ini? Mengapa kami dibawa ke tempat seperti ini? Aku datang ke sini untuk membawa kalian kembali ke Jakarta. Dengan syarat, Bung. Kemerdekaan harus segera diproklamasikan, bukan melalui PKI, dan dilaksanakan di Jakarta. Ya, aku tahu. Benarkah itu? Apakah itu urusannya sudah pasti? Benar, proklamasi akan dilakukan di Jakarta. Bagaimana dengan keamanan? Apakah ada jaminan pihak Jepang tidak akan mengganggu? Sudah dipastikan, Jepang tidak akan ikut campur. Baiklah jika itu keputusannya. Kita kembali ke Jakarta. Kami tidak hanya ingin janji, Bung. Kami butuh kepastian. Kepastian apa yang kalian inginkan? Kami menuntut tanggal yang jelas. Besok, 17 Agustus 1945. Besok, Kita memang tidak punya banyak waktu. baik. Jika kita kembali ke Jakarta pada hari ini, maka esok 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan. Jika itu janji Bung Karno, kami akan melepas Bung kembali ke Jakarta. Janji ini bukan hanya untuk kalian, janji ini untuk bangsa Indonesia.
Alhamdulillah, kita sudah sampai di rumah. Bawalah Guntur ke dalam. Keadaan di luar masih tidak menentu. Aku tak ingin kalian berdua berada di sini terlalu lama. Lalu bagaimana dan Akang? Perjalanan dan peristiwa Rengas Dengklok tadi saja sudah melelahkan. Apa Akang masih harus pergi lagi? Belum selesai. Hatta dan aku harus segera bergerak. Kami harus menemui pihak Jepang. Kami harus memastikan proklamasi dapat berjalan tanpa pertumpahan darah. Pat, ada satu lagi hal yang akan aku sampaikan. Ada apa, Kang? Teks proklamasi mungkin akan selesai malam ini. Namun, kita belum memiliki satu hal yang penting. Maksud Akang? Bendera, Fat. Kita tidak mungkin mengibarkan bendera sembarangan. Aku tak ingin simbol kemerdekaan bangsa kita dibuat dari sesuatu yang asal-asalan. Aku ingin bendera yang dijahit dengan tangan, dengan ketulusan, dengan doa, dan dengan cinta kepada tanah air. Bisakah kau menyiapkannya malam ini juga? Malam ini, Kang. Tapi mencari kain di saat seperti ini sangat sulit. Semua toko sudah tutup, dan Jepang juga masih berpatroli di mana-mana. Carilah apa yang ada di lemari. Kain apa saja, asalkan berwarna merah dan putih. Aku percayakan ini padamu, Fat. Kita sudah sampai di Jakarta sekarang. Namun, muncul persoalan baru. Di mana kita akan menyusun dan merancang naskah untuk proklamasi kemerdekaan. Kita memerlukan tempat yang benar-benar aman, Bung. Ini sudah malam. Jepang tidak akan mengizinkan aktivitas apapun. Apalagi saat mereka tahu bahwa kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Aku punya satu gagasan. Tidak bisa meminjam dan melaksanakannya. Dia dikenal bersimpati atas perjuangan kita. Di sana, kita bisa bekerja tanpa gangguan. Apakah itu aman, Bung? Bagaimanapun juga, mereka adalah sekutu Jepang. Aku mengenal Maeda dengan baik. Dia bukan dari angkatan darat. Aku akan menyuapnya sekarang untuk meminta persetujuanmu. Halo, selamat malam. Laksamana Maeda, apakah Anda di rumah? Selamat malam, Subarjo. Ya, saya sedang berada di rumah. Ada keperluan apa, Bung? Saya sedang berada di rumah. Mohon maaf mengganggu waktunya di malam hari. Kami membutuhkan tempat aman untuk membicarakan persiapan kemerdekaan esok hari. Jika diizinkan, kami ingin menggunakan rumah Anda untuk merancang naskah proklamasi. Benarkah itu? Kalau begitu, saya mengizinkan rumah saya digunakan. Di sini, kalian akan aman dari gangguan angkatan darat Jepang. Terima kasih Laksamana Maeda. Kami sedang dalam perjalanan menuju rumah Anda. Baik, hati-hati di jalan. Kain putih ini bersih, sesuci niat kita semua. Dan kain merah ini, biarlah menjadi lambang keberanian bagi setiap jiwa yang rela gugur demi malam ini. Silakan masuk. Saya turut bergembira dengan kabar ini. Kalau begitu, saya akan beristirahat. Rumah ini sepenuhnya untuk kalian. Terima kasih, Pak Pendeta.
Saudara-saudara, sejarah akan mengingat malam ini. Kita tidak hanya sekedar merangkai kata-kata, namun kita juga sedang meletakkan dasar bagi sebuah bangsa kita. Mari kita mulai. Bung Subarjo, apa usulmu? Saya sudah memikirkannya, Bung. Kalimat pembuka harus berupa pernyataan yang jelas dan tegas. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia. Ya, kalimat ini lugas dan tidak bertele-tele. Sebuah bangsa yang merdeka harus segera mengambil alih. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan. Lalu, apa usulmu, Bung? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Selesai. Ini adalah rancangan proklamasi kita. Selanjutnya, saya ingin semua yang hadir di ruangan ini ikut serta untuk membubuhkan tanda tangan seperti yang dilakukan di Amerika. Tunggu, saya menolak. Kita tidak boleh menodai naskah suci ini dengan tanda tangan mereka yang ada di naskah ini. Jika tanda tangan orang-orang yang berada di bawah Jepang menandatangani naskah ini, sama saja dunia luar akan mengira kemerdekaan kita berasal dari Jepang, bukan hasil kerja keras kita sendiri. Kalau begitu, siapa yang pantas menurutmu, Soekarni? Kita semua ini adalah wakil bangsa Indonesia. Kalau begitu, cukup kalian saja, Bung Hatta dan Bung Karno. Atas nama bangsa Indonesia, silakan tanda tangani naskah itu. Jadi, ketiklah teks proklamasi ini. Perbaiki susunan katanya agar bisa dibacakan segera esok hari. Dia, perhatikan bagian ini. Bung Karno masih menulis kata tempo menjadi tempo. Aku rasa lebih baik diubah menjadi kata tempo agar sesuai dengan ejaan yang lebih baik. Selain itu, frasa wakil-wakil bangsa akan diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia yang tegar dan berwibawa. Lakukanlah yang terbaik demi bangsa Indonesia. Teks proklamasi ini telah sah. Namun, persoalannya kita tidak dapat memproklamasikan ini di lapangan jika ada terlalu banyak moncok senjata Jepang di sana. Terlalu besar resikonya. Benar, Bung. Jika kita memaksakan diri, pertumpahan darah bisa saja terjadi. Kita tidak ingin kemerdekaan ini diawali dengan korban rakyat. Kalau begitu, kita laksanakan saja di rumah Bung Karno. Jalan Pegangsaan 56, tepat pukul 10 pagi. Dari sanalah kita umumkan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka.
Ini bener ya Pak, sudah saya selesai jahit semalam. Terima kasih Bu. Bendera ini akan menjadi saksi dari berdirinya bangsa kita. Trimurti, saya meminta Anda untuk mengibarkan sang merah putih ini sebagai tanda awal berdirinya bangsa Indonesia. Siap Pak, saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Permisi, Karno. Ya, silakan masuk. Waktunya sudah tiba, Karno. Rakyat sudah tidak sabar. Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi sudah memberikan aba-aba di luar. Mari, Hatta, kita tunjukkan pada dunia. Ayo Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa kita. Bertahun-tahun, bahkan berabad-abad lamanya, bangsa Indonesia berjuang untuk menentukan atau mencapai kemerdekaan. Semalam, para pemuda rakyat dari Indonesia dari berbagai golongan telah berkumpul dan bermusyawarah dengan satu suara dan suatu tekad. Kami nyatakan inilah saatnya bangsa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Saudara-saudara sekalian, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini, nyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, selenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Maju, jalan. Jalan tempat. Henti. Gerak. Maju satu langkah. Jalan. Hadap kanan kiri. Gerak. Bendera, siap.
mungkin matematika tugas kali. Ada sih. Segitiga itu. Ulangan bukan? Ya ulangan dulu sih. Jika memang darah yang menginginkan, bunuhlah aku. Seberapa jauh dari sini? Kenapa ramai sekali? Tembok-tembok ini tak berarti. Asal kau hari ini dengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya orang-orang sama ada Danis, terus Raisa, lalu Asri dan 1, 2, 3 sepi ini milik bersama. Akan kemana? Apapun yang terjadi pilihan otomatis dan bisa mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita coba yang cowok geseran sini dikit. Itu biarin. Cesta tengah. Nah, ya. kita hanya punya lewati syurap terjangnya dunia.